Halo para siswa semua, selamat datang di seri video pembelajaran pendidikan Pancasila untuk jenjang sekolah menengah pertama. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu demokrasi. Video edukasi ini dibuat oleh tim komunikasi pembelajaran pendidikan Pancasila SMP Negeri 2 Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tim terdiri dari Ibu Dokteranda Eni Rejeki, Ibu Dewi Vista Pramawati Sarjana Hukum, dan Ibu Ambar Solehah Sarjana Pendidikan. Kita akan bahas dari pengertian, sejarah, ciri-ciri, tujuan, hingga penerapannya di Indonesia. Jangan khawatir, penjelasannya akan kita buat ringkas dan mudah dimengerti. Jadi, siapkan pulpen dan kertas kalau mau mencatat ya. Yuk kita mulai. Bagian 1. Pengertian demokrasi. The question before the House today is how to respond to one of the most abhorrent uses of... Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut para ahli, Abraham Lincoln menyebut demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Robert Dahl mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang memberi kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Harold Joseph Lasky, demokrasi adalah pemerintahan di mana rakyat menjadi sumber kekuasaan tertinggi. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Bagian 2. Sejarah demokrasi. Demokrasi pertama kali lahir di Athena, Yunani kuno, sekitar abad ke-5 SM. Di sana, warga negara laki-laki dewasa bisa ikut langsung dalam pengambilan keputusan politik. Namun, sistem ini sempat punah dan muncul kembali pada abad ke-18 di Eropa dan Amerika, dengan lahirnya negara-negara demokrasi modern seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, demokrasi mulai diterapkan pasca kemerdekaan tahun 1945. Meskipun sempat mengalami beberapa masa seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin hingga reformasi 1998 yang membawa Indonesia pada demokrasi Pancasila. Bagian 3. Ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri umum demokrasi adalah ada pemilihan umum yang jujur dan adil, rakyat bebas menyatakan pendapat, pemerintah dibatasi oleh hukum atau rule of law, adanya kebebasan pers, hak asasi manusia dilindungi, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Bagian 4. Tujuan demokrasi. Tujuan utama demokrasi adalah menjamin kebebasan rakyat, menciptakan pemerintahan yang adil, mewujudkan kesejahteraan rakyat, menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Bagian 5. Demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, demokrasi diterapkan dalam bentuk demokrasi Pancasila. Ini adalah sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berbeda dengan demokrasi liberal atau sosialis, demokrasi Pancasila lebih menekankan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong. Bagian 6. Prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila meliputi kedaulatan rakyat, pengambilan keputusan melalui musyawarah, kebebasan yang bertanggung jawab, persamaan hak bagi seluruh warga negara, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Bagian 7. Penerapan demokrasi Pancasila. Penerapan demokrasi Pancasila bisa kita lihat dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sistem perwakilan rakyat, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, RT RW atau OSIS di sekolah. Bagian 8. Pemilu di Indonesia. Pemilu di Indonesia adalah sarana rakyat dalam menggunakan hak politiknya. Pemilu diadakan secara berkala untuk memilih presiden dan wakil presiden
DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan kabupaten kota. Pemilu pertama di Indonesia diadakan tahun 1955 dan terakhir tahun 2024. Bagian 9. Asas Pemilu. Pemilu di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas luber dan jurdil, yaitu langsung, rakyat langsung memberikan suara, umum, semua warga negara yang memenuhi syarat bisa ikut, bebas, tidak dipengaruhi tekanan, rahasia, suara dirahasiakan, jujur dan adil, penyelenggaraan transparan dan adil. Bagian 10. Tata cara pelaksanaan pemilu. Tata cara pemilu meliputi pendaftaran pemilih, kampanye oleh peserta pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, penetapan pemenang oleh KPU. Bagian 11. Demokrasi di sekolah. Demokrasi juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah loh. Contoh penerapan demokrasi di sekolah: pemilihan ketua OSIS secara langsung, musyawarah antar siswa untuk menentukan kegiatan sekolah, rapat warga sekolah untuk menentukan aturan baru. Tujuan demokrasi di sekolah: melatih siswa untuk bersikap adil dan bertanggung jawab, membentuk karakter demokratis sejak dini, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Contoh lain: voting untuk memilih tema acara perpisahan, forum diskusi antar siswa dan guru, pembentukan komite siswa yang representatif. Penutup. Nah, itulah tadi penjelasan lengkap tentang pengertian, sejarah, ciri, tujuan, hingga penerapan demokrasi, khususnya di Indonesia. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami pentingnya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membuat kalian lebih terinspirasi dalam memperjuangkan demokrasi, ingatlah kata-kata dari Pramudia Anantatur sebagai berikut. Demokrasi adalah seni untuk tidak diam, ketika yang benar sedang diseret ke bawah. Kita akhiri videonya, jangan lupa untuk tetap terus belajar ya. Tetap semangat!